hujan, musim hujan juga, Mbak Tim? Panas, Atau panas. panas nih? Panas sekali, Mbak. Sini terik, nggak ada hujan ini beberapa. Selama Ramadan belum hujan. Oke, iya iya iya. Oke, walaupun panas tapi alhamdulillah ya kita tetap on fire gitu, tetap semangat melaksanakan dan Alhamdulillah. mengikuti kelas intensif ini. Bahkan walaupun di tengah siang bolong begini, alhamdulillah teman-teman santri tetap mengikuti kelas intensif karena memang judulnya ini itu lumayan ini, Mbak Nyai, lumayan apa, menarik sekali gitu. Nah ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi dalam perkawinan. Kesehatan reproduksi sendiri sudah apa, merupakan tema yang menarik, apalagi nih kalau ada embel-embel dalam perkawinan. Nah ini relate banget karena saya tahu teman-teman santri ini juga banyak yang sedang mempersiapkan diri menuju ke sana gitu. Jadi rasa-rasanya tema ini akan menarik untuk kita kulik bersama. Baiklah teman-teman, sebelum saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Mbak Nyai Hotin, uh, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak taruh. Maka untuk supaya perbincangan siang hari ini lebih akrab nantinya, saya ingin memperkenalkan sosok Mbak Nyai Hotin ya. Beliau ini kelahiran, ini saya baca versi yang agak lebih lengkap aja deh Mbak Hotin. Kelahiran Bojonegoro, kemudian telah dikaruniai 3 orang putri yang luar biasa. Saya sering intip-intip juga prestasinya luar biasa gitu. Kemudian Mbak Hotim ini dari riwayat pendidikannya MI, MTS dan MA itu di Ponpes At-Tanwir, Bojonegoro, betul gitu ya Mbak ya? Oke, kemudian berkuliah di Fakultas Syariah YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian juga pernah mengikuti short course Leadership Development for Islamic Women Leaders di Deakin University of Australia. Kemudian dari riwayat pengalaman organisasinya, Mbak Hotin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PMI Rayon Fakultas Syariah. Ayo anak-anak PMI yang relate, mestinya nih hadir nih ya, mendengarkan, mengikuti kelas intensif pada siang hari ini. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Kordiska UIN Sunan Kalijaga dan pernah menjadi sampai sekarang menjabat sebagai Ketua PW Fatayat NU DIY. Gitu. Banyak banget kegiatannya. Di samping tadi pengalaman organisasi dan riwayat pendidikan, ada juga beliau ini cukup produktif dalam dunia kepenulisan karena sedikitnya ada 3 buku yang sudah berhasil dirilis. Itu pada tahun 2010 ada 2 buku. Pertama, Pedoman Membangun Toleransi dan Sukses Berbisnis ala Nabi. Ini menarik, Mbak. Selain piawai membincangkan tentang toleransi, ternyata Mbak Hotin juga relate ya dengan dunia perbisnisan. Kemudian Mbak Nyai Hotin juga pernah menulis buku bertema Cara Nabi Mengikis Terorisme. Oke, kemudian dari riwayat pekerjaan beliau, Mbak Hotim sampai dengan saat ini dari 2016 merupakan penyuluh agama Islam non PNS KUA Kecamatan Banguntapan. Lalu 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah dan guru kelompok bermain dan TPA Flamboyan. Lalu juga pernah dan sampai sekarang menjadi editor buku penerbit Indonesia Tera di 2001 sampai 2004 di Pilar Media, tapi sampai sekarang masih ini ya editor freelance saja ya.
Dan yang menarik, beliau juga wira swasta di Irna Souvenir, begitu ya Mbak ya? Dari 2018. Iya, jadi ini produktif banget dari mulai dunia aktivisme, kemudian dunia pendidikan, kepenulisan, bahkan perbisnisan gitu. Semuanya dilahap, wah luar biasa. Oke, tetapi karena pada kesempatan ini beliau akan membincangkan tema yang sebetulnya juga jadi salah satu pembahasan yang cukup dekat ya, dekat dengan tim, sangat terbiasa untuk membincangkan ini. Nah, di mana kesehatan reproduksi dalam perkawinan merupakan tema, salah satu tema yang ada di halaman 51 sampai dengan 52 di kitab Mamba Us'adah. Untuk teman-teman yang sudah akrab dengan tema ini, saya pikir kita sangat menarik untuk kita bahasnya secara lebih mendalam. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin baru sedikit referensinya atau baru ya mendengar sekelebatan saja tentang kesehatan reproduksi dalam perkawinan, ini saat yang tepat bagi teman-teman untuk kita membincangkan bersama-sama tema kesehatan reproduksi dalam perkawinan berbasis kitab Mamba Usa'adah. Jadi akan lebih mudah ya rangka pembahasan kesehatan reproduksinya ini sudah berbasis kitab gitu. Nah, apa dan bagaimana kesehatan reproduksi dalam perkawinan yang sebetulnya itu yang bagaimana di sini Mbak Nyai Khotim akan mengupasnya secara lebih terinci. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit dulu untuk sementara waktu karena waktu akan saya berikan kepada Mbak Nyai Khotim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang senantiasa kami hormati guru kami Bapak Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir, sekaligus beliau adalah penulis dan pengarang kitab Mamba Usa'adah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga seluruh bunyai Bapak Kiai yang hadir pada kajian intensif kitab Mamba Usa'adah selama Ramadan ini. Juga kepada seluruh penyelenggara acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu Nyai juga sahabat semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat untuk bisa selalu belajar bersama, menuntut ilmu di berbagai majelis di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya mendapatkan tema dari subbab di kitab Mamba Usa'adah yang berjudul As-Sihah al-Injabiyah fil hayati zaujiyah. Jadi kesehatan reproduksi dalam kehidupan perkawinan. Dari subbab ini ada 5 hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama yang saya catat sebagai garis besar dari subbab ini. Yang pertama adalah apa itu definisi sehat, kemudian juga apa itu definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Itu yang pertama yang kami catat atau yang saya catat di subbab ini. Kemudian yang kedua juga soal gerakan sosialisasi kesehatan reproduksi, apa yang bisa kita lakukan bersama terkait isu kesehatan reproduksi nanti akan sangat dirinci juga oleh kitab dengan subbab di subbab ini.
Kemudian juga yang ketiga adalah dalil-dalil normatif terkait bagaimana dalil ini mendorong kita untuk kemudian menjaga kesehatan reproduksi di dalam perkawinan. Kemudian yang keempat yang saya catat dari subbab ini adalah tuntunan syara atau tuntunan syar'i gitu ya. Terkait bagaimana menjaga kesehatan akhir yang saya catat dari subbab poin di poin-poinnya yang pertama yang terakhir adalah tugas negara gitu. Apa tugas negara terkait dengan isu kesehatan reproduksi yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Jadi 5 poin ini nanti akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama, kita ngaji bersama. Mudah-mudahan saya banyak belajar dari Bapak. Minta tolong Mbak Sari dibantu untuk share share PPT-nya ya. Dari PPT ini sebenarnya juga kami peroleh gitu dari selama ini saya belajar dari Yai Fakih, dari guru-guru saya di Fahmina, di Rahima gitu terkait dengan isu kesehatan reproduksi. Jadi yang pertama adalah soal definisi sehat. Kalau di dalam kitab ini disebutkan bahwa as-sihhatul injabiyah kama arafatha munaddimatus sihatil alamiyah hiya al-wusulu ila halatin min iktimalis salamah. Jadi yang disebut kesehatan reproduksi menurut WHO itu adalah bagaimana meraih kondisi yang sempurna keselamatannya, atau mungkin bisa dibahasakan secara singkat adalah sejahtera. Sejahtera dalam hal apa? Dalam hal al-badaniyati, dalam sejahtera dalam hal fisik. Kemudian an-nafsiyati dalam hal mental gitu ya. Kemudian juga wal aqliyati dalam hal intelektual, kemudian wal ijtimaiyati secara sosial gitu. Jadi kalau kita beranjak pada apa yang ada tertulis di dalam kitab ini, apa yang dinamakan dengan kesehatan reproduksi itu adalah kondisi sehat atau sejahtera itu tidak hanya secara fisik gitu, tetapi juga secara mental, kemudian juga secara intelektual, bahkan juga secara sosial. Kemudian kondisi sehat ini kalau dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu terkait dengan fil umuril muta'alliqati biwadha'ifil jihazit tanasuli. Jadi terkait dengan fungsi reproduksi gitu ya. Fungsi reproduksi wa amaliyatihi dan proses atau sistem reproduksi itu sendiri. Kemudian walaisa faqat al-hulwu minal amrod. Jadi yang disebut dengan definisi sehat kalau itu dikaitkan dengan kondisi kesehatan reproduksi itu meniscayakan satu kesatuan, yakni sehat secara fisik, kemudian sehat secara mental, kemudian sehat secara intelektual, kemudian secara sosial yang terkait dengan fungsi reproduksi dan proses atau sistem reproduksi itu sendiri. Jadi yang disebut sehat itu tidak hanya terbebas atau kekosongan dari penyakit gitu. Jadi secara fisik itu sehat gitu. Jadi mungkin tidak punya penyakit misalkan tidak punya penyakit darah tinggi, tidak punya penyakit tipes, tidak punya cacat gitu ya secara lahiriah. Akan tetapi misalkan dia secara mental itu tidak sehat gitu, misalkan secara mental itu dia stres, depresi, maka ini dikatakan belum sehat secara komprehensif tadi. Jadi masih dalam kondisi belum sejahtera atau belum sehat karena secara fisik sehat tetapi secara mental tidak sehat gitu. Kemudian juga misalkan orang secara fisik ya terlahir sempurna, kemudian secara fisik sehat, mental juga sehat gitu, tidak terganggu mentalnya, tidak stres, tidak depresi atau penyakit mental lainnya. Tetapi dia secara sosial misalkan mengalami gangguan kesehatan di dalam misalkan mengalami diskriminasi misalkan. Jadi ini secara sosial dia mengalami gangguan kesehatan atau tidak sehat secara sosial. Mungkin bisa jadi dia secara fisik lengkap, secara penyakit tidak memiliki, kemudian secara mental tidak terganggu, tetapi dia memiliki juga misalkan secara pribadi tidak bisa bergaul secara
memaksimalkan potensi yang ada di dirinya. Secara sosial tidak bisa bergaul. Ini juga mengalami kendala apa yang disebut kendala kesehatan gitu. Jadi secara definisi sehat itu belum dikatakan sehat yang sesungguhnya. Demikian juga mungkin secara intelektual kalau ini mau diterjemahkan seperti itu, mungkin bisa jadi tadi tiga-tiganya memiliki iktimalis salamah tadi ya, mungkin sempurna gitu. Tetapi kemudian secara intelektual dia mungkin sehat secara fisik, secara mental sehat, secara sosial sehat, tetapi secara intelektual misalkan tidak punya akses kepada pengetahuan, kepada informasi, kepada pendidikan, maka itu juga belum dikatakan sehat yang seperti definisi yang disampaikan oleh WHO gitu. Jadi sebelum kita masuk berbicara soal kesehatan reproduksi, sungguhnya ketika kita berbicara reproduksi ini tidak dari pesan-pesan kenabian, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tadi saya sampaikan ada poin, ada dalil-dalil normatif yang mendukung bahwa kesehatan reproduksi ini bagian dari perintah agama gitu ya. Kalau itu dikaitkan dengan keimanan, hubungan kita dengan Allah itu adalah tidak terpisah dari tugas kita sebagai hamba Allah, yakni sebagai khalifah di muka bumi, yang kita sebagai hamba Allah yang meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan berdasarkan tauhid, maka kita harus mewujudkan apa yang disebut dengan kemaslahatan untuk alam semesta. Nah, salah satu caranya adalah juga dengan menjan seperti ini. Kalau kita di dalam Islam itu kan ada maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya hukum. Kemudian di situ ada ad-daruriyatul khamsah. Di situ ada yang disebut hifdzun nafsi. Nah, salah satu contoh bahwa kesehatan reproduksi ini terkait dengan hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa, itu misalkan di Kespro itu kan berbincang soal bagaimana kita itu mengurangi angka kematian ibu dan anak. Nah, ini kan terkait dengan hifdzun nafsi. Kemudian di Kespro itu juga kita harus menjaga kesehatan anak-anak kita gitu, memastikan anak-anak kita tumbuh berkembang sebagaimana selayaknya. Ini juga bagian dari hifdzun nasli, menjaga keturunan. Sehingga apa yang kita bahas nanti di dalam menjaga kesehatan reproduksi ini sesungguhnya tidak terlepas dari tugas kekhalifahan kita di muka bumi untuk mewujudkan kemaslahatan, termasuk bagaimana kalau kita ini sehat, tentu kita akan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih banyak gitu ya. Kalau kita kondisinya sehat, termasuk sehat secara reproduksi gitu, sehingga bisa memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi dalam konteks ini kita tidak terpisah berbicara Kespro, tidak terpisah dari berbicara soal iman dan ketauhidan mengesahkan Allah gitu. Karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan, mencapai tujuan-tujuan ditetapkannya hukum atau disebut maqasidus syariah. Nah, kemudian ini dalam konteks ini kan kita berbicara Kespro dalam koridor al-hayatuz zaujiyah, dalam koridor kehidupan perkawinan gitu. Sehingga kita harus tahu dulu tuh apa sih tujuan perkawinan gitu. Apa memang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi gitu. Nah, ini yang perlu kita diskusikan nanti juga bersama, bahwa kita semua tahu bahwa tujuan perkawinan itu adalah litas kunu ilaiha, untuk mencapai apa yang disebut dengan sakinah atau ketenangan. Nah, ketenangan di dalam rumah tangga itu salah satunya bisa terwujud kalau kesehatan fungsi reproduksi itu bisa berjalan sesemestinya, kemudian proses dan sistemnya itu berjalan dengan semestinya, kemudian relasi-relasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi itu bisa berjalan dengan semestinya, maka kita akan bisa mencapai yang disebut juga sakinah. Jadi tidak terpisahkan ketika kita ingin mencapai sakinah tadi juga
kita termasuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, cara mencapai sakinah itu juga tentu berdasarkan mawaddah warahmah, yang kita tahu semua bahwa cinta dan kasih sayang itu adalah dalam bentuk kesalingan, saling membahagiakan, saling bahagia dan membahagiakan gitu. Seperti yang didawuhke guru kita Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Jadi ini juga dari buku beliau yang kita ambil dari Qiraah Mubadalah, bahwa untuk mencapai sakinah yang itu tentu tidak bisa terlepas dari menjaga kespro, itu juga meniscayakan bangunan atau bangunan rumah tangga yang bertiangkan atau menggunakan membangun pilar-pilar yang ada di dalam rumah tangga. Mungkin di tema-tema sebelumnya sudah disampaikan, tetapi ini saya ingin mengkontekskannya dengan kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi pilar-pilar di dalam rumah tangga itu yang pertama misalkan ada mitsaqun ghalidho, bahwa kita harus meyakini perkawinan, ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kokoh, ikatan yang sangat kuat, sehingga kita dengan pasangan itu dua-duanya harus saling mengupayakan bagaimana perkawinan ini itu bisa menjadi sesuatu yang langgeng, kemudian bisa menjadi ikatan yang sangat kokoh, karena ini tidak hanya kita awal melakukan akad perjanjian nikah itu tidak hanya disaksikan oleh wali, penghulu, saksi dan manusia yang lain, tetapi juga kita berjanji di hadapan Allah. Jadi ini saya kira ikatan yang tidak main-main. Kalau itu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, tentu apa yang kita lakukan dalam menjaga kesehatan reproduksi itu tentu tujuannya juga termasuk bagaimana memastikan keturunan kita menjadi keturunan yang baik, kemudian juga bagaimana kita hidup dengan pasangan itu bisa sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan. Itu semua tujuannya adalah untuk mengokohkan ikatan ini yang tujuannya tentu liridhoillah, untuk mencapai ridhonya Allah gitu. Sehingga kalau ini didasarkan pada pilar mitsaqun ghalidho ini terkait dengan kespro, tentu ini akan menjadi kokoh rumah tangga ini. Kemudian yang kedua misalkan dalam pilar yang kedua adalah zawaj, atau bahwa di dalam rumah tangga itu perlu adanya kerjasama gitu ya. Zawaj itu kemitraan, kerjasama, kesalingan. Termasuk kalau dikaitkan dengan kespro, itu apa zawaj itu? Banyak hal yang bisa dicontohkan, termasuk dalam hubungan seksual, bahwa di dalam hubungan seksual itu meniscayakan kesalingan antara suami dan istri, kerjasama komunikasi antara suami dan istri misalkan. Kemudian lagi contoh yang lain bisa dalam hal pengasuhan anak, bahwa pengasuhan anak itu bukan hanya tugas istri, tetapi juga tugas suami. Karena ada ini kan itu tadi terkait dengan kespro, bahwa memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, pengasuhannya, pendidikannya itu juga oleh ayah dan ibu. Ini contoh terkait dengan zawaj. Kemudian yang terkait dengan kespro. Kemudian juga misalkan antarodin, keridoan antara suami dan istri ya. Salah satu pilarnya adalah keridoan antara suami dan istri. Bagaimana dari sejak menikah itu kita memastikan bahwa pasangan kita rela ridho dengan kita melangkah ke pernikahan. Kemudian juga ketika mengarungi rumah tangga, termasuk di dalam nanti relasi-relasi terkait dengan kespro itu juga harus meniscayakan keridhoan. Misalkan terkait dengan hubungan seksual, tidak ada istilah pemaksaan hubungan seksual, meskipun itu seringkali didasarkan pada teks-teks yang seringkali memojokkan salah satu pasangan gitu. Kemudian juga dalam persoalan keridhoan itu misalkan di dalam soal menyusui itu juga dibutuhkan bahwa ada kesepakatan bahwa istri kemudian menyusui putra-putri kita gitu ya, putra-putrinya itu juga berangkat dari sebuah keridhoan gitu, tidak keterpaksaan, tidak karena sesuatu yang membuat dia merasa terancam gitu. Jadi banyak hal yang di dalam rumah tangga terkait kespro itu membutuhkan pilar ini, antarodin tadi, saling ridho di dalam menjalankannya, termasuk tadi contoh-contohnya. Kemudian mu'asarah bil ma'ruf, nanti di poin-poin berikutnya akan kita sampaikan juga tentang tuntunan terkait dengan
kesehatan reproduksi dalam perkawinan, mulai dari berhubungan seksual, menstruasi, kemudian juga bagaimana menyusui, hamil gitu. Nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian juga di yang terakhir tadi musyawarah ya. Di dalam musyawarah muasyarah bil ma'ruf tadi bagaimana kalau di dalam Quran disebutkan wa'asiruhunna bil ma'ruf, bagaimana kita bergaul dengan pasangan, dengan keluarga itu dengan cara yang baik, termasuk di dalam case pro itu juga diatur bagaimana kita secara parental berhubungan dengan anak, kemudian marital dengan pasangan, kemudian familial dengan keluarga yang lain, itu semuanya terkait case pro, bagaimana kita memperlakukan orang tua yang lansia, itu kan juga terkait dengan case pro gitu. Ini kita termasuk dengan pasangan, bagaimana berlaku dengan pasangan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap pasangan misalkan, itu juga terkait dengan case pro, termasuk dengan anak. Dan yang terakhir adalah musyawarah gitu ya. Kalau terkait dengan case pro pilar musyawarah ini, misalkan menentukan apakah kita mau memiliki keturunan apa tidak gitu ya, pilihan-pilihan seperti itu, apakah kita mau memilih, misalkan contoh yang nyata di masyarakat itu tentang keluarga berencana, itu ada kontrasepsi gitu, itu perlu itu hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang memerlukan musyawarah gitu, dua belah pihak, tidak bisa diputuskan oleh salah satu karena banyak sekali nanti pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi pilihan kenapa memilih itu gitu. Selanjutnya adalah dari kitab ini di alinea berikutnya menyampaikan ada gerakan sosialisasi kesehatan reproduksi itu apa saja tahapan-tahapannya yang perlu kita pelajari gitu. Yang pertama soal bahwa di dalam gerakan sosialisasi kesehatan reproduksi itu perlu juga belajar soal info tentang alat reproduksi, kemudian fungsi dan dampaknya, yang ini tidak terbatas pada usia. Karena belajar info atau pengetahuan tentang case pro itu bisa case pro untuk anak ada, case pro untuk remaja ada, case pro untuk orang tua atau lansia juga ada. Sehingga akses terhadap pengetahuan ini seharusnya memang diberikan kepada semua tingkatan usia ya, sesuai dengan umurnya gitu, karena ada case-pro untuk usia-usia tertentu gitu. Kemudian disampaikan di sini juga untuk mengatur kesehatan saat hamil gitu, atau yang disebut di sini wa ilat tangdimis syahyi lil hamli wal wiladati. Jadi aturan kesehatan terkait ketika ibu hamil, kemudian juga melahirkan, itu juga perlu disampaikan. Kemudian dalam rangka apa juga kita perlu sosialisasi kesehatan reproduksi, wa taqlili minal mahotiri sihiyati fil hamli wal wiladah. Juga untuk memperkecil risiko-risiko kesehatan yang terjadi pada saat hamil dan melahirkan. Kemudian wa taqlili min a'dati wufiyatil ummahati wal maulidi. Wataklili untuk memperkecil juga min a'dadi angka wufiati kematian ya, ummahat itu ibu, angka kematian ibu, wal maulidi dan bayi. Jadi case pro itu juga penting gitu untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi, baik itu ketika melahirkan atau sebelum dilahirkan bahkan untuk bayinya gitu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi. Kemudian wataqdimil musawwarati watafqifi wattaw'iyati bil umumatil aminati. Jadi selain itu juga perlu adanya edukasi gitu, musyawarah, edukasi, membangun budaya yang itu memberikan info-info atau pengetahuan soal kesehatan reproduksi. Kemudian juga tawfiril khidmati warriayati qabla wa ba'dal wiladati. Memenuhi pelayanan gitu ya, warriayah dan perlindungan qabla sebelum dan sesudah kelahiran. Jadi banyak sekali di sini yang nanti akan kita sampaikan soal bagaimana nanti di dalam perkawinan itu kita berlaku atau bersikap perempuan yang hamil, kemudian bagaimana juga keluarga itu bersikap kepada yang melahirkan, kemudian bagaimana berlaku juga ketika menyusui kepada perempuan yang menstruasi, keluarga, kemudian juga
bagaimana membesarkan anak agar tidak mengalami kurang gizi atau stunting gitu. Nanti banyak sekali termasuk juga melindungi diri dari wal wiqayati minal ijhadi ghairil amni, atau menjaga atau mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman gitu. Termasuk dampak-dampaknya yang mengikutinya. Itu yang di alin. Kemudian juga di dalam kitab ini menerangkan perintah gitu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa anak keturunan kita ini nanti Mbak Sari. Jadi kita memastikan bahwa anak keturunan kita ini menjadi generasi yang unggul gitu, generasi yang kuat gitu. Di antaranya ada dalil-dalil normatif yang disampaikan di dalam kitab ini, di dalam alinea berikutnya. Misalkan di sini disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan wa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita diminta untuk khawatir gitu kalau kita itu meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita. Karena generasi inilah yang akan meneruskan apa yang kita kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan yang akan berlanjut itu oleh generasi-generasi seterusnya. Sehingga kita harus memastikan bahwa generasi kita itu tercukupi kebutuhan-kebutuhan nutrisinya, kebutuhan-kebutuhan gizinya, sehingga tidak mengalami apa yang disebut kekurangan gizi atau stunting. Nah, dari tindakan atau gerakan yang bisa kita lakukan terkait kesehatan reproduksi yang disampaikan di dalam kitab ini, yang pertama tentu kita berbicara soal pentingnya berbicara soal alat reproduksi, fungsi dan dampaknya. Nah, ini di slide berikutnya kita mungkin sudah sering kali belajar soal ini. Kenapa ini penting kita bersama mengetahui, karena nanti akan berpengaruh dengan bagaimana cara kita bersikap dan bertindak gitu ya. Kalau kita tahu perbedaan organ, fungsi, massa dan dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Secara alat gitu ya, alat reproduksi atau organ reproduksi, kita melihat bahwa laki-laki lebih sedikit ya jumlahnya jenis organnya lebih sedikit, ada penis, ada kantong sperma, ada sperma. Kemudian kalau perempuan itu lebih banyak ya, ada vagina, ada indung telur, ada sel telur, ada rahim, ada payudara. Kemudian ini akan berpengaruh nanti kalau kita melihat dampaknya gitu. Kita lihat salah satu contoh misalkan penis ya, itu fungsinya misalkan untuk mimpi basah, kemudian juga untuk hubungan seksual. Kita lihat nih, masanya bagi laki-laki itu ketika mimpi basah secara penelitian itu antara 5 menit ya kurang lebihnya. Kemudian hubungan seksual 9 menit. Tapi dampaknya kita lihat pada laki-laki itu dampaknya menyenangkan ya. Hampir semua laki-laki kalau ditanya ketika fungsi reproduksi ini berjalan itu dampaknya menyenangkan. Kita lihat pada yang bagian perempuan, vagina saja. Itu misalkan juga menstruasi. Menstruasi ini masanya itu kalau kita belajar di dalam fikih itu kan kalau menurut Syafi'i paling sedikitnya itu sehari semalam, kemudian paling lamanya 15 hari misalkan. Dan ini kadang tidak berhenti sampai di situ. Bagi perempuan itu kadang ada yang mengalami istihadah gitu. Jadi melebihi dari batas haid gitu ya, lebih dari 15 hari, kadang bisa sebulan penuh itu keluar darah, yang dihukumi kalau lebih dari 15 hari istihadah namanya. Ini secara dampak itu kita bisa merasakan betapa ini sesuatu yang tidak ringan gitu ya, karena orang yang mengalami menstruasi saja itu berbeda-beda dampak ke tubuh, secara fisik dan mental itu berbeda-beda. Ada yang sama sekali tidak bisa beraktivitas ketika mengalami haid gitu. Sehingga ini nanti akan berdampak, kalau kita tahu dampaknya seperti ini, kita akan bersikap seperti apa kepada orang yang mengalami menstruasi misalkan. Kemudian juga tadi vagina masih sama, itu untuk hubungan seksual. Kalau tadi mungkin masanya sama 9 menit, tetapi kemudian dampaknya dalam hubungan seksual itu kalau kemudian terjadi pembuahan itu tidak cukup hanya 9 menit bagi perempuan. Itu berdampaknya kalau mengalami kehamilan bisa
kemudian bisa hamil 9 bulan, kemudian nanti masih melahirkan, kemudian nanti masih menyusui, sehingga ini akan menjadi kebutuhan-kebutuhan khususnya tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan dampaknya juga berbeda kan, kalau tadi laki-laki lebih kepada menyenangkan ya, perempuan itu dampaknya berbeda-beda. Kalau menstruasi tadi ada yang mengalami kesakitan, benar-benar kesakitan, kram perut gitu. Yang itu laki-laki tidak merasakan gitu. Lah ini adalah pengalaman perempuan yang kalau kita tidak menyuarakan, kita tidak memaparkan, tentu tidak tahu gitu yang lain karena kok pengalamannya sangat berbeda-beda di antara perempuan sendiri juga. Kemudian dalam hubungan seks itu laki-laki pada umumnya merasakan menyenangkan hubungan seks itulah. Perempuan ini berbeda-beda. Kenapa berbeda? Ini sebagai pengalaman saya sampaikan, saya pernah memberikan bimbingan perkawinan di KUA itu ada yang kami bimbing itu ketika 4 hari setelah pernikahan itu datang ke KUA sambil nangis gitu ya. Kemudian kita ajak konseling gitu, kemudian menyampaikan bahwa dia merasakan ketakutan yang luar biasa karena ketika diajak melakukan hubungan seksual sama suaminya atau pasangannya tidak merasakan kenikmatan dan bahkan sakit gitu. Tetapi dia tidak berani menyampaikan ke pasangan gitu. Sehingga info tentang organ reproduksi, masa dan dampaknya itu laki-laki sebaiknya memang harus mengetahui gitu yang dialami oleh pasangannya sehingga tidak terjadi seperti itu tadi catin yang sudah tidak catin ya karena sudah menjadi pengantin itu. Tidak mengalami seperti itu karena dia tidak sanggup juga berkomunikasi kepada pasangannya bahwa dia mengalami kesakitan. Nah, kenapa itu kemudian terjadi kesakitan? Karena di dalam vagina sendiri itu rumit ya, bentuknya tidak satu. Kemudian juga berbeda-beda ketika melakukan fungsi reproduksinya itu berbeda-beda karena ada yang tipis, kemudian ada yang tebal, ada yang mudah robek, ada yang susah robek, ada yang kemudian juga elastis gitu. Sehingga pengalaman perempuan ketika melakukan hubungan seks itu berbeda-beda. Nah, kalau ini tidak dipahami bisa jadi pasangan itu kemudian melakukan sekenanya gitu, tidak bertoleransi kepada kondisi pasangan yang perempuan itu tadi karena ternyata berbeda-beda di setiap orang gitu. Ada yang sangat sakit, kemudian ada yang merasakan tidak sakit gitu. Nah, ini perlu diketahui karena ini juga pengetahuan tentang alat reproduksi, kemudian fungsi dan dampaknya itu juga berpengaruh kepada ketika kita membuat kebijakan. Saya bisa memberikan contoh ketika Fatayat DIY itu membuat aksi atau kegiatan sosial. Itu selalu mempertimbangkan ini ketika ingin memberi bantuan. Karena apa? Ini juga berdasarkan dari sebuah fakta ya yang kami sendiri kemudian menyadari oh ini memang kita harus melakukan. Ketika kita membantu di sebuah kegiatan aksi sosial di pengungsian yang saat itu di Kulon Progo ya, di pengungsian yang itu ada ibu-ibu dan anak-anak jadi satu itu keluarga itu jadi satu semua, itu ada ibu-ibu yang menyampaikan ke kami, Mbak, mohon maaf kami itu di sini sudah kehabisan pakaian dalam gitu. Sedangkan kami ingin menyampaikan ke tim Satgas yang ada di sini itu semua bapak-bapak. Dan kami tentu tidak akan malu kalau menyampaikan itu. Kami mohon bantuan dari Mbak Fatet. Lah, ini artinya apa? Bahwa kebutuhan ini seringkali tidak dipikirkan ditanggap bencana, ditanggap darurat itu tidak. Nah, sehingga kemudian Fatet itu kalau membantu di aksi-aksi sosial itu seringkali memikirkan ini bahwa ada kebutuhan khusus perempuan yang tidak dialami oleh yang lain sehingga kita membantunya itu biasanya ya pakaian dalam mulai celana dalam BH kemudian yang gitu pembalut kemudian juga pampers untuk bayi nutrisi untuk ibu hamil yang sekiranya memang itu dibutuhkan untuk menjalankan fungsi reproduksinya yang mungkin seringkali terabaikan gitu ya karena seringnya itu sembako atau hal-hal yang mungkin tidak meskipun itu terkait cash flow ya sembako juga tetapi yang secara langsung itu kan kebutuhan-kebutuhan yang khusus itu tadi gitu. Lanjut Mbak, ini pentingnya mengapa kita perlu tahu juga apa itu alat kemudian masanya fungsi. Lah ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa kita di dalam belajar menjaga kesehatan reproduksi ini dalam rangka untuk memastikan nih generasi penerus kita itu ada generasi-generasi yang kuat gitu, generasi-generasi yang
bisa melanjutkan pesan-pesan kenabian, hal-hal yang untuk kemaslahatan umat gitu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi berikutnya bahwa sebaiknya kita meninggalkan pewaris atau generasi berikutnya itu yang agnia, yang kaya gitu. Itu khairun. Itu lebih baik daripada kita meninggalkan generasi yang miskin kemudian dia meminta-minta kepada manusia. Ini artinya apa? Kita benar-benar harus memperhatikan ya generasi penerus kita, karena ini juga menjadi catatan, stunting itu masih tinggi ya. Stunting itu anak yang perkembangannya baik tinggi maupun berat badannya tidak sesuai umurnya gitu. Ini menjadi catatan. Nyai, maaf, Okay. mohon maaf, ya mungkin agak diringkas cepat lagi karena waktunya kita sampai jam 3 ya, karena belum interaksi ya. Maaf sekali. Ya, terima kasih Mbak Sari. Ini akan saya lanjutkan. Ini yang kita ambil dari kitab Mamba'us Sa'adah ya, yang terkait dalil-dalil normatif. Kita lanjutkan pada intinya ya, inti yakni berbicara soal tuntunan syar'i terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita ketika menjalankan fungsi reproduksinya. Lanjut Mbak Sari, ini beberapa kita lewati saja karena waktunya juga sudah mepet. Ini salah satunya adalah ini, bahwa di dalam kitab ini juga menganjurkan kita menjauhi zina, karena kalau terkait dengan case pro, zina itu sesungguhnya membuka peluang kesehatan reproduksi itu terganggu, karena dengan pergaulan bebas itu bisa terjadi apa yang disebut IMS ya, PMS, penyakit menular seksual, kemudian juga HIV/AIDS dan lain sebagainya. Ini membuka pintu kepada penyakit-penyakit seksual, terutama penyakit-penyakit seksual yang menular gitu. Apabila melakukan zina, sehingga Al-Qur'an menegaskan wala taqrabuz zina gitu. Jangan sekali-kali kita mendekati zina. Ini salah satu tuntunan di dalam agama kita yang mendorong agar kita menjauhi perbuatan zina, karena itu bisa menimbulkan merusak kesehatan reproduksi atau bertentangan dengan menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian bagaimana kita bersikap kepada orang yang menstruasi di dalam Al-Qur'an, mungkin dilanjutkan Mbak Sari. Saya kutip sedikit-sedikit, ini tuntunan syara ya, bahwa terkait dengan pentingnya menjaga case pro, masih ke bawah Mbak Sari, itu misalkan kita dianjurkan untuk selalu mandi besar ketika bersuci dari najis, kemudian disiplin kebersihan ketika haid dan istihadah, kemudian juga mandi besar. Banyak sekali tuntunan syar'i yang itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Kemudian bagaimana kita bersikap ketika ada yang menstruasi di dalam keluarga kita, apakah itu istri, apakah itu anak, atau keluarga yang lain. Itu berdasarkan ayat bahwa qul huwa adza. Ada di sini dimaknai adalah sesuatu yang menyebabkan sakit. Nah, kalau kita memaknai sesuatu yang menyebabkan sakit, tentu kita akan bersikap terus Mbak Sari, nggih, kersane bisa dibaca. Sehingga kita bersimpati kepada orang yang sedang mengalami menstruasi gitu ya, sehingga tidak memandang secara rendah kepada orang yang sedang menstruasi, sehingga karena kalau memandang rendah kepada orang yang sedang menstruasi itu sesungguhnya melanggengkan tradisi atau budaya sebelum Islam gitu, seperti di orang-orang Yahudi ya, di situ bahwa orang yang haid itu dianggap karena penyakit, dikhawatirkan menimbulkan bahaya, itu kemudian dilarang bergaul bersama keluarga, makan bersama, minum bersama, kemudian dikucilkan di salah satu tempat tertentu. Nah, Islam datang itu tidak memperlakukan orang yang haid sedemikian rupa gitu. Islam membolehkan semua hal, kecuali ya, ada pengecualian. Ini salah satunya adalah melarang hubungan seks ketika menstruasi gitu. Nah, ini yang hanya itu, kalau tidur bareng boleh gitu, tetapi yang dilarang adalah melakukan hubungan seks. Ini artinya apa? Islam memberikan perempuan itu posisi yang mulia gitu ya, dibanding umat-umat sebelum Islam gitu. Memberikan rasa simpati kepada orang yang mengalami haid, kemudian memberikan waktu istirahat.
Karena kita tahu tadi bahwa dampak yang dialami orang yang sedang menstruasi itu berbeda-beda, ada yang bahkan sampai tidak bisa beraktivitas, maka kita perlu memberikan ruang-ruang istirahat kepada mereka gitu, agar bisa mengatasi rasa sakitnya. Kemudian melarang hubungan seksual selama menstruasi. Kemudian membolehkan hubungan seksual setelah menstruasi. Nah, ini adalah cara-cara di dalam tuntunan kita yang mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang yang menstruasi. Selanjutnya adalah case pro terkait dengan hubungan seksual di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan kita semua tahu bahwa ada ayat yang menyampaikan yang berbunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi di dalam konteks ini hubungan seksual itu diibaratkan pasangan suami istri itu ibaratkan baju nggih, ibaratkan pakaian yang tentu baju itu fungsinya adalah salah satunya untuk saling melindungi, kemudian juga memberikan rasa hangat, memberikan hiburan ya, kesenangan gitu. Nah, termasuk juga di dalam hubungan seksual. Jadi kita harus memberikan rasa nyaman, kemudian rasa hangat, kesalingan gitu antar pasangan. Jadi saling gitu ya. Kemudian eh, yang kedua adalah ayat yang berbunyi nisa ukum hartul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Kalau dengan perspektif keadilan, ayat ini jelas mengibaratkan perempuan atau istri itu ibarat ladang. Nah, ladang ini tentu sebuah ibarat yang indah ya. Kalau ladang itu ingin menghasilkan panen yang berlimpah, panen yang bermutu gitu, yang berkualitas tinggi, tentu kita harus bersikap kasih sayang kepada ladang kita ya. Caranya gimana? Dirawat, dihilangkan dari hama, kemudian dihilangkan hal-hal yang bisa mengganggu ladang kita gitu, merawat dan memupuknya gitu. Ini juga harus hal yang sama kita lakukan kepada pasangan kita, terutama kepada perempuan. Karena kalau ayat ini digunakan dengan perspektif yang berbeda, yang bias, itu seringkali justru menganggap bahwa perempuan itu seperti ladang yang kita bisa memperlakukan seenaknya gitu. Kalau perspektifnya tentu tidak perspektif adil gender gitu ya. Kemudian juga berlaku terhadap pasangan itu juga berdasarkan ayat wa asiruhunna bil ma'ruf, mempergauli tidak dengan kekerasan, kemudian dengan cara yang kasih sayang, bahkan disampaikan juga kita tidak boleh mempergauli istri dari arah duburnya gitu. Ini cara-cara yang diajarkan tuntunan ketika kita melakukan hubungan seksual gitu. Hubungan seksual ini salah satunya adalah larangan melakukan hubungan seksual di siang hari ketika Ramadan misalkan. Ini juga cara-cara yang terkait case pro yang diatur oleh agama kita. Kemudian juga soal hamil ya, hamil dan melahirkan. Nah, ini juga di dalam ayat disampaikan bahwa kita bersikap simpati dan empati kepada orang yang sedang hamil, karena di situ disebutkan di dalam tuntunan agama kita waladatu ummuhu wahnan ala wahnin, menanggung beban yang berat, kemudian juga kurhan payah gitu, sehingga kita harus memberikan ruang istirahat kepada perempuan yang sedang hamil, kemudian juga sebelum atau sesudah melahirkan. Ini kita akan bersikap adil. Kemudian juga dorongan untuk memberikan susu atau ini ayat yang mendorong kita untuk memberikan susu atau ASI ya kepada memberi ASI, memberi air susu kepada anak-anak itu tentu komunikasi pasangan juga dengan keluarga gitu. Itu terkait dengan ASI. Kemudian juga di dalam
case pro di dalam perkawinan itu juga ada, misalkan bahwa apabila kita ada orang tua yang ikut dengan kita dalam pemeliharaan kita tidak boleh menyakiti mereka, bahkan berkata itu aja tidak boleh gitu. Nah ini banyak sekali tuntunan-tuntunan yang ditetapkan oleh agama terkait dengan case pro di dalam perkawinan. Kemudian yang paling akhir Mbak Sari, ini soal tugas negara gitu ya. Apa sih tugas negara yang menjadi hak kita sebagai warga negara, karena isu terkait kesehatan reproduksi itu juga menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. Di dalam PP tahun nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, di sana menyebutkan bahwa negara itu bertanggung jawab dalam hal kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga case pro itu terkait juga isu keluarga berencana. Kemudian terkait pencegahan terjadinya IMS, HIV, kemudian juga case pro itu ada ragamnya, ada case pro untuk anak, untuk remaja, untuk lansia. Juga bagaimana negara bertanggung jawab juga bagaimana mendeteksi dini kanker yang terkait dengan fungsi reproduksi gitu. Termasuk juga negara bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, termasuk juga melarang aborsi yang tidak aman gitu ya, yang tidak aman. Kemudian juga bahwa terkait juga isu sunat perempuan, tidak dibolehkannya sunat perempuan. Jadi yang menjadi hak kita sebagai warga negara, yang menjadi tanggung jawab negara adalah bahwa kita dipastikan memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi secara aman, efektif, dan terjangkau. Itu yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi itu Mbak Sari beberapa hal yang bisa saya sarikan, saya catat sebagai poin-poin gitu ya dari subbab ini kesehatan reproduksi dalam kehidupan perkawinan gitu. Mohon maaf Pak Yai Fakih, mudah-mudahan apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf di dalam ini tadi mengambil kesimpulan dari kitab yang Bapak tulis gitu. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Sari, saya tutup atau bagaimana Mbak Sari? Ditahan dulu karena setelah ini akan ada perbincangan, ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Sebetulnya mohon maaf juga Mbak Nyai harus mengingatkan waktu karena saya tahu ini isu yang sangat luas sekali dan tadi pembahasannya juga sangat komprehensif sehingga sempat ragu-ragu ini mau diingatkan nggak ya. Tapi karena memang ada pesan sponsor pemutaran video, kemudian juga pastinya juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman santri ini akan banyak gitu. Jadi mohon maaf sekali ingatkan karena kita hanya diberikan waktu 2 jam saja. Ini sudah mau jam berapa? 2:30 ya gitu. Mohon maaf ya Mbak Nyai. Iya, boleh. Oke, selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Kang Dul selaku host yang akan memutarkan video. Setelah itu teman-teman santri bisa bertanya ya. Teman-teman yang sudah silakan Kang Dul. Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali untuk kebaikan. Indonesia adalah gugusan pulau-pulau yang terletak di garis khatulistiwa antara 2 samudra dan 2 benua dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Sebagaimana lazim terjadi di berbagai belahan dunia, persoalan perempuan merupakan sebuah fenomena yang mengemuka,
Kekerasan di ranah domestik, diskriminasi, peminggiran di bidang politik, atau eksploitasi kerap kali dialami oleh perempuan. Ironisnya, segala ketidakadilan tersebut dilegitimasi dengan penafsiran agama. Berdasarkan keprihatinan akan berbagai persoalan ketidakadilan tersebut, maka didirikanlah Rahima, Pusat Pendidikan, Informasi Islam, dan Hak-Hak Perempuan pada bulan Agustus tahun 2000. Kelahirannya dibidani oleh berbagai aktivis perempuan, pemuka agama, dan pejuang hak asasi manusia. Nama Rahimah diambil dari satu kata tetapi memiliki dua makna. Pertama adalah dari sifat Tuhan atau biasa dikenal dengan salah satu Asmaul Husna, nama indah Tuhan, Ar-Rahman, yang artinya adalah Maha Kasih. Sedangkan yang kedua adalah dari kata Rahim, yaitu tempat di mana manusia disemai ketika dia mulai tumbuh. Keberadaan Rahimah disemangati oleh sebuah cita-cita besar ikut menciptakan masyarakat demokratis yang salah satu penandanya adalah terpenuhnya hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Untuk menuju cita-cita tersebut, maka Rahimah mengembangkan berbagai kegiatan untuk penyadaran hak perempuan dalam perspektif Islam. Kegiatan dilakukan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga bagi laki-laki dan lembaga-lembaga di mana wacana relasi perempuan dan laki-laki diproduksi dan direproduksi. Sebelum melaksanakan aktivitasnya, Rahimah senantiasa duduk bersama, berdiskusi dan meminta masukan dari banyak pihak untuk menyusun strategi dalam setiap program yang akan Rahimah lakukan ke depan dengan pertimbangan dan hasil evaluasi kegiatan yang telah Rahimah lakukan sebelumnya. Pesantren, organisasi perempuan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pusat studi wanita di universitas, majelis taklim, tokoh-tokoh agama lokal, organisasi lintas agama, dan media massa merupakan mitra bergandeng Rahimah. Adapun kerja-kerja yang telah dilakukan Rahimah meliputi: pertama, pendidikan dalam bentuk seminar, diskusi, dialog publik, workshop, talk show, dan pelatihan dalam rangka penyadaran akan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Wilayah kerja Rahimah telah mencakup wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kelompok sasaran Rahimah adalah para kiai dan nyai, ustadz ustazah, guru dan para mubalik, aktivis perempuan di lingkungan pesantren dan komunitas Islam. Di pesantren juga saya membentuk lingkar baca suara Rahimah, di mana melalui lingkar baca suara Rahimah ini diharapkan agar para santri lebih mengetahui secara mendalam tentang relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama di majelis taklim, karena kita berhadapan dengan banyak ibu-ibu. Kita juga memberikan masukan-masukan bagaimana perempuan dipandang oleh Islam. Ada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pembelajaran. Kalau misalkan untuk kelas 12 ada bab munakahat. Nah, di situ kita panjang lebar membahas tentang munakahat yang berkeadilan. Untuk kampanye publik dengan perangkat dokumentasi dan informasi, Rahimah menyediakan pelayanan perpustakaan, menerbitkan buku tentang Islam dan hak-hak perempuan. Menyampaikan informasi tentang hak-hak perempuan melalui majalah berkala Rahimah, yaitu Suara Rahimah, lembar Jumat Al-Arham, buku dan website. Selain itu, Rahimah juga melakukan diseminasi informasi untuk meningkatkan kesadaran publik melalui diskusi reguler, debat publik, talk show radio yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang, misalnya hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan lain-lain. Selain itu, Rahimah juga menyampaikan gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui sholawat sebagai media budaya. Aktivitas Rahimah lainnya adalah penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali tentang perempuan,
untuk mengangkat isu peta gerakan Islam yang terkait dengan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, kompilasi data sekunder atau penelitian lapangan, maupun bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya. Sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Indonesia, Rahima aktif merespons berbagai isu yang berkembang melalui berbagai aktivitas. Di antaranya demonstrasi, menyatakan pernyataan politik, mendukung aksi protes kebijakan, dan lain sebagainya. Fungsi lainnya Rahima adalah rumah belajar bersama. Sejak berdirinya, Rahima telah membuka diri dan bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Selama ini Rahima telah menerima tamu maupun permohonan magang dari berbagai mitra di dalam maupun luar negeri. Untuk memenuhi semua fungsi tersebut, sangat disadari kebutuhan staf yang handal. Untuk itu berbagai upaya meningkatkan sumber daya manusia dilakukan, menjenjang ilmu pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan, magang di lembaga lain, dan kursus bahasa Inggris. Semua upaya tersebut dipandu oleh nilai luhur, yakni kesetaraan, keadilan, demokrasi, keterbukaan, kebersamaan dalam keberagaman, dan anti kekerasan. Prinsip kekeluargaan dan kebersamaan menjadi perangkat kerja bagi keluarga besar Rahima. Serius tapi santai, tawa dan canda menjadi bagian keluarga besar Rahima. Dalam suka dan duka, kami tetap bekerja dan bersantai bersama. Dengan semakin bertambahnya usia Rahima setiap tahunnya, Rahima senantiasa membuka diri untuk semua, mendengar suara-suara, harapan, kritik, dan saran sebagai bekal berbenah untuk melahirkan karya kemanusiaan yang lebih bermutu, khususnya untuk kaum perempuan. Rahima punya mimpi yang besar, yaitu melakukan transformasi pemikiran dalam komunitas Islam, sehingga menciptakan masyarakat yang adil untuk perempuan maupun laki-laki. Pendekatan Rahima yaitu sosialisasi kesetaraan gender dari perspektif Islam adalah pendekatan yang sangat cocok, efektif di konteks di Indonesia, dan peran Rahima sangat penting dalam pengembangan wacana gender di Indonesia. Karena itu maka ke depan Rahima harus mencari cara ataupun metode yang lebih menyentuh kepada hati masyarakat, sehingga misi daripada Rahima itu betul-betul bermanfaat untuk kemanusiaan dan untuk kesejahteraan kita semua. Rahima ke depan betul-betul menjadi madrasah yang menjadikan pencerahan atau memberikan kejernihan pemikiran kepada umat untuk memberikan keadilan dan memberikan kesetaraan kepada para perempuan. Oke, baik. Terima kasih Kang Dul. Ini langsung saja ya, karena waktu juga bergerak makin cepat ke jam 3 gitu. Saya akan sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Mbak Nyai Hotin, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat box. Begini Mbak Nyai, boleh saya bacakan, dijawab satu persatu atau langsung saja nanti semuanya ya, direspon semuanya. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Nurjana Ika Isnawati, bagaimana upaya negara dalam mengatasi masalah stunting pada anak? Apakah hal ini juga masuk pada lingkup kesehatan reproduksi? Sudah tadi ada ya, sudah masuk sedikit dibahas. Kemudian dari Mbak Nia Ramdaniati, bagaimana kesehatan reproduksi pada perempuan yang mengalami anoreksia dan bagaimana penanganannya? Lalu setelah itu ada pertanyaan datang dari Mbak Yuliani Khalifah, katanya bagaimana wanita istihadah yang harus melayani suami dan akibatnya bagi kesehatan reproduksi wanita. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ainun Jamila. Beberapa laki-laki setahu saya memiliki motivasi menikahi perempuan yang jauh lebih muda karena dianggap bahwa masa menopausnya jauh lebih lama gitu ya.
Nah, sebaiknya kita bagaimana caranya memberi pemahaman tentang cash flow ini dan sampai mana batas kita dalam memberi pendidikan tentang cash flow tersebut. Lantas bagaimana Pak Ibu Nyai, karena KB merupakan salah satu program pemerintah. Ini pertanyaan dari Ibu Lili Tomafri. Oke, itu yang secara singkatnya yang tadi dari Mbak Ainun. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari satu lagi saja dari Mbak Lili Tomafi. Bu Nyai, KB merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi ledakan penduduk. Namun di sisi lain seringkali perempuan mengalami pendarahan dan susah haid. Nah, ini bagaimana ya sikapnya ya, bagaimana cara menyikapi hal ini gitu. Karena kalau tidak KB juga perempuan lagi yang akan dirugikan gitu, karena jarak anak yang dekat juga kan tidak baik. Saya kira itu dulu saja, nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa lanjut ya di sesi berikutnya. Silakan Mbak Nyai. Oke. Terima kasih, saya berupaya menjawab satu persatu nggih Mbak Sari, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran nggih soal atau solusi bagi persoalannya. Yang pertama adalah soal bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi angka stunting. Nah, pemerintah ini meskipun ini tanggung jawab pemerintah, saya kira pemerintah tidak bisa sendirian gitu ya, karena butuh juga kerjasama kita sebagai warga masyarakat gitu untuk mendukung program-program pemerintah terkait stunting. Nah, yang saya tahu karena kami sudah bekerja sama dengan Kemenkes saat itu, ini adalah program keluarga saling jaga, Mbak. Keluarga saling jaga ini adalah memastikan bahwa di setiap keluarga, terutama di masa pandemi ini, tercukupi kebutuhan nutrisinya. Sehingga yang dibantu termasuk bagaimana mencegah terutama keluarga yang ada anak stunting. Ini sasaran pemerintah untuk program keluarga saling jaga, sehingga di situ kita membantu kebutuhan nutrisi keluarga. Salah satunya yang dibantu adalah damber lele di dalam ember itu ya, yang diharapkan dengan lele di dalam ember, kemudian juga bantuan bibit kangkung saat itu untuk keluarga-keluarga yang mengalami yang di dalamnya itu ada anak stunting yang terdampak COVID. Itu salah satu program pemerintah untuk mencegah menanggulangi tidak terjadinya stunting di dalam keluarga gitu. Ini nama programnya adalah program dampingi terus-menerus Mbak, dipantau gitu ya, sejauh mana keluarga ini kemudian bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan kita kunjungan reguler gitu ke keluarga-keluarga yang dibantu. Itu salah satu program yang kami tahu karena kami bekerja sama. Kemudian juga selain itu pemerintah itu kan punya program di setiap desa ya, ada kader yandu, kemudian ada kader memantau tumbuh kembang anak di usia balita gitu. Ini sesungguhnya juga ini singkatan dari sosialisasi kesehatan reproduksi. Nah, ini program sukses GF ini kami lima pesantren yang terdampak program ini. Sesungguhnya program ini selain mengenalkan dan memberikan info-info terkait kesehatan reproduksi, juga untuk menyiapkan generasi muda premarital gitu, sebelum menikah itu sudah siap dengan
info-info terkait perkawinan gitu, termasuk soal kesehatan reproduksi gitu. Sehingga kita setiap di selesai acara setelah memberikan edukasi soal kesehatan reproduksi itu membagikan pil tambah darah, karena berdasarkan penelitian juga data itu banyak remaja yang mengalami kurang darah gitu ya, atau anemia, sehingga itu perlu bantuan gitu untuk bisa memperoleh pil tambah darah. Dan ini juga menyiapkan anak-anak muda itu bahwa berumah tangga nanti relasi sehat itu seperti apa, baik itu sebelum berkeluarga maupun setelah nanti dalam perkawinan. Sehingga di dalam program SDF ini lengkap info-info mulai dari bagaimana berelasi sehat sebelum perkawinan, ada KDP ya, kekerasan dalam pacaran, itu bagaimana kita mencegahnya dengan memberikan info soal relasi yang sehat, kemudian juga termasuk relasi yang pekan, termasuk juga soal IMS, jadi termasuk juga gaya hidup bersih, kemudian juga soal stunting. Jadi di pesantren itu yang kita seringkali abai itu soal ini, info-info kesehatan reproduksi di pesantren gitu, bagaimana anak-anak ini kemudian bisa menjaga merawat organ reproduksinya aja itu perlu edukasi saya kira, karena di pondok-pondok itu seringkali menjemur hal-hal yang celana dalam yang terkait organ reproduksi itu seringkali di tempat-tempat lembab, sehingga itu bisa menimbulkan jamur, kemudian itu juga akan mengganggu organ reproduksi itu sendiri. Kemudian juga tradisi-tradisi yang kurang baik saya kira perlu diubah di dalam pesantren terkait dengan kesehatan reproduksi, termasuk soal relasi ya, karena di pesantren itu tidak bisa dipungkiri juga terjadi kekerasan seksual gitu, apakah itu pelecehan atau kekerasan-kekerasan yang lain, sehingga kita perlu intervensi, dan itu butuh tidak hanya dari inisiatif pemerintah tetapi juga inisiatif kita sebagai warga negara gitu, agar mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan dampaknya gitu. Itu yang pertama. Kemudian menjawab yang anoreksia tadi. Jadi anoreksia ini bukan hanya penyakit yang terkait dengan pola makan ya, tetapi ini juga ada mindset gitu di dalam kebanyakan perempuan, bahwa perempuan yang cantik itu perempuan yang langsing gitu ya. Sehingga kemudian ini secara mental itu mengganggu gitu. Kalau dia merasa gemuk sedikit aja sudah harus kalau makan dimuntahkan misalkan. Kemudian bagaimana dia agar selalu tampil tampil memukau gitu ya, dengan kondisi tubuh yang ideal gitu, sehingga tidak memperhatikan kesehatan gitu. Meskipun sebenarnya ada juga cara-cara hidup sehat itu yang juga kemudian memiliki berdampak pada kondisi tubuh ideal gitu, tapi tidak dengan cara itu tadi yang merusak mental, karena anoreksia ini tidak hanya terkait soal persoalan pola makan, tetapi juga mindset gitu ya, mindset atau mental yang selalu memandang negatif kepada diri sendiri gitu, sehingga ini perlu penanganan tersendiri saya kira. Jadi tidak bisa hanya diberikan obat, tetapi juga konseling terkait psikis ya, persoalan psikis. Kemudian kalau kita berbasis agama, tentu juga yang seringkali tidak dimiliki oleh konseling yang lain atau konselor yang lain, itu adalah konseling spiritual. Itu nilai plusnya kita kalau berbasis pesantren gitu ya, memiliki apa yang disebut konseling spiritual yang itu menguatkan mental, yang itu juga mengubah mindset agar selalu positif kepada diri kita gitu. Itu yang saya kira terkait dengan anoreksia ya. Kemudian soal istihadah. Jadi kalau istihadah menurut pendapat Syafi'i, sehingga ini termasuk kategori darah suci gitu, sehingga kenapa orang istihadah itu kan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya ketika haid tidak boleh gitu. Nah, sehingga kemudian ini juga dibolehkan ketika melakukan hubungan seksual gitu, karena tidak ada terkait dengan kondisi perempuan juga case pro ya, kita perlu memperhatikan
risiko-risiko yang terjadi kalau ini kemudian berdampak maldorot atau bahaya bagi perempuan, sehingga ini tidak bisa diputuskan hanya oleh orang awam. Saya kira kita perlu konsultasi medis ya, kalau perlu konsultasi dengan dokter gitu, apakah ini berbahaya apa tidak kalau kita melakukan hubungan seksual saat istihadah. Karena kalau secara fikih itu boleh gitu ya, melakukan hubungan seksual saat istihadah gitu. Ini yang soal istihadah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah tidak bisa kemudian kita mengambil keputusan hanya berdasarkan teks keputusan fikih gitu ya, tetapi perlu kita juga mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain gitu apabila itu dilakukan, sehingga kita perlu konsultasi, konseling juga kepada dokter gitu bagaimana baiknya gitu, karena tentu ada kondisi-kondisi kesehatan yang tentu di semua orang berbeda gitu. Kemudian juga terkait dengan Case Pro untuk anak gitu ya. Di dalam modul kami itu ada Case Pro pengenalan kesehatan reproduksi untuk anak. Tentu berbeda dengan pengenalan kesehatan reproduksi untuk remaja juga untuk lansia gitu. Lebih kepada kalau anak-anak itu dengan pengenalan yang tidak verbal ya. Artinya tidak terang benderang gitu, meskipun di dalam bahasa-bahasa tertentu harus jelas gitu, tetapi penyampaiannya memang harus lebih halus gitu. Misalkan di anak itu concernnya lebih kepada bagaimana anak-anak itu melindungi organ reproduksinya, kemudian bagaimana melindungi dirinya agar terhindar dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu, lebih kepada seperti itu. Meskipun juga dikenalkan organ-organ reproduksi, tetapi tidak dengan gambar visual yang seperti kalau kita menyampaikannya kepada remaja, itu berbeda gitu. Dan tidak boleh juga dengan bahasa-bahasa yang imajinatif gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang diganti dengan bahasa-bahasa yang justru akan menyesatkan anak. Tetap dengan bahasa-bahasa yang jelas, clear, tetapi tentu berbeda dengan yang untuk remaja juga untuk lansia gitu. Visual-visual yang ditampilkan untuk anak gitu ya, jadi dengan pendekatannya juga pendekatan anak gitu yang biasa kami lakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis anak terkait kesehatan reproduksi itu tidak bisa kita hindari gitu, artinya kita tidak boleh lari dari kenyataan, harus kita jawab gitu apa yang menjadi concern dari pertanyaannya gitu. Ini juga dalam rangka untuk tentu penyampaiannya juga sesuai usianya ya, sesuai usia anak gitu. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari apabila anak-anak itu bertanya soal kesehatan reproduksi gitu. Kemudian juga tentang menopause, Mbak. Oh ya, menopause terlewat. Menopause ya, karena ada kecenderungan laki-laki itu menikahi perempuan yang lebih muda gitu agar menopausnya lebih lama gitu. Padahal menopause itu di beberapa yang saya baca itu tidak selalu ditentukan oleh usia gitu ya. Ada yang datangnya lebih awal karena gaya hidup, misalkan perokok, peminum gitu. Kemudian juga gaya-gaya hidup yang tidak sehat lainnya itu bisa mempercepat datangnya menopause, meskipun secara umum itu memang di atas 45, rata-rata 40-45 gitu datangnya menopause. Jadi saya kira itu membawa kemaldorotan, saya kira asal usianya itu sudah usia matang dibolehkan boleh menikah, saya kira tidak masalah ya, selama itu tidak dikawin itu mengawini anak-anak gitu ya, karena itu jelas membawa banyak maldorot gitu, baik itu secara organ reproduksi yang belum siap, kemudian secara kematangan baik itu mental maupun finansial, atau persoalan-persoalan yang lain, karena kawin anak itu tentu dampaknya tidak hanya saat itu tetapi juga terus menerus gitu, karena banyak hal yang secara kematangan itu belum siap gitu. Itu yang terkait dengan tadi menopause. Apakah itu hanya menimpa perempuan, laki-laki tidak? Di kitabnya Pak Fakih yang bab menopause itu juga disampaikan bahwa
tidak hanya masa tidak subur itu tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki gitu. Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya ya, khusus soal menopause ini. Tetapi kalau di dalam tuntunan ajaran agama kita, orang-orang yang memasuki masa menopause itu butuh perhatian, butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Sehingga kalau kita itu dekat dengan orang-orang yang pada usia ini dan kita sebagai anak posisinya, tentu kita harus memberikan yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik kepada orang-orang lansia yang mengalami masa ini, karena di dalam Quran itu kan kita itu terlahir lemah ya, kemudian dari balita ke lansia itu kan posisinya sama-sama lemahnya. Nah, ini membutuhkan dua-duanya membutuhkan perhatian, perlindungan yang khusus saya kira, terkait juga dengan kesehatan reproduksinya gitu. Itu yang terkait menopause. Kemudian terkait KB ya Mbak. Nah, sehingga KB ini memang di satu sisi itu menjadi program pemerintah untuk mengendalikan populasi penduduk. Tetapi kita tidak berpijak hanya pada satu, bahwa ini kita harus menyukseskan program pemerintah gitu. Tetapi kita juga perlu melihat kondisi masing-masing kita, kondisi pasangan kita, kondisi organ reproduksi kita, fungsi reproduksi kita harus kita perhatikan. Jangan kemudian abai soal ini, karena ini penting. Sehingga tadi saya sampaikan ada pilar musyawarah di dalam keluarga, termasuk diantaranya menentukan alat kontrasepsi yang pas gitu ya, yang tidak mengganggu kesehatan justru. Karena betul di sebagian perempuan misalkan kalau menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya hormonal itu sangat tidak cocok untuk tubuhnya, karena kemudian ada yang tidak head sama sekali ketika menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian juga perlu dipikirkan alat kontrasepsi itu tidak hanya soal jenisnya, soal yang mau dipakai apa, yang mau dipilih apa, tetapi juga soal kalau itu dalam keluarga secara finansial tidak mampu juga harus perlu dipikirkan gitu. Apakah ini juga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kemudian juga apakah ini memberikan rasa nyaman kepada yang memakai, karena kan rata-rata sasaran KB ini kan rata-rata penggunanya itu perempuan gitu yang menjadi sasarannya, objeknya itu. Sehingga ini perlu sekali dimusyawarahkan apa yang terbaik untuk perempuan gitu, terutama untuk perempuan gitu. Juga meskipun juga tentu mempertimbangkan kebutuhan laki-laki. Jadi ada kesalingan di sini ya, tentu makanya perlu ada musyawarah gitu, pilihan-pilihan apa yang akan diambil terkait alat kontrasepsi yang itu nyaman bagi keduanya, membahagiakan bagi keduanya, tidak mengganggu organ reproduksi dan fungsinya. Ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan memilih alat kontrasepsi untuk keluarga berencana. Karena isu-isu terkait ini ya, terkait program keluarga berencana ini, tetapi kita harus secara cerdas juga memilih dan menentukan. Saya kira itu Mbak Sari. Ya, terima kasih Mbak Nyai. Ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak loh, dan tadi juga dijawabnya pun ringkas-ringkas ya. Walaupun penjelasannya seharusnya masih lebih panjang lagi gitu yang dibutuhkan gitu. Iya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang datang juga masih terus berlanjut, tapi apa boleh buat karena memang sudah waktunya sudah lewat 2 menit ini gitu, mau tidak mau gitu. Mudah-mudahan juga pertanyaan-pertanyaan yang saat ini belum terjawab atau kurang menurut teman-teman masih perlu digali lagi, mungkin bisa ditanyakan pada sesi-sesi berikutnya ya Mbaknya ya. Boleh. Saya sudah sudah diingatkan oleh Kang Host nih gitu. Oke, supaya tidak mengganggu korupsi waktu teman-teman yang sudah hadir gitu. Karena nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya juga pasti akan ada pembahasan-pembahasan yang bisalah gitu kita elaborasi lagi lebih lanjut. Mohon maaf juga saya harus mengingatkan ini dan kepada Mbak Nyai sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, tetapi saya minta sedikit saja closing statement dari Mbak Nyai gitu dengan segala hormat di jam 3:02 ini. Akan Mbak Nyai. Terima kasih Mbak Sari yang luar biasa.
closing statement-nya bahwa kita punya tugas bersama, saya kira dengan pasangan kita, kita sendiri dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan negara, dengan bangsa, itu untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Itu dalam rangka apa? Tentu untuk menjalankan tugas kemanusiaan kita sebagai khalifah di muka bumi yang akan mewujudkan kemaslahatan untuk semua. Karena dengan menjaga kesehatan reproduksi, maka kemaslahatan itu akan lebih banyak bisa dikontribusikan untuk alam semesta ini, sehingga kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu saja Mbak Sari, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, terutama kepada guru saya Bapak Yai Fakihuddin Abdul Qadir, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mbak Nyai Hotim, teman-teman santri yang pertanyaannya saat ini belum terelaborasi lebih jauh. Saya akan catat, saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan elaborasi pada tema-tema berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi, dan saya tidak mau menyimpulkan karena ini terlalu banyak, terlalu dalam juga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nyai Hotim tadi. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dalam penyampaian 2 jam ini terdapat kesalahan di sana sini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Du sambil memutarkan video. Iya, sorry. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Nyuwun pamit. Terima kasih Mbak Nyai. Assalamualaikum. Salam.